Kalimat-kalimat itu sederhana, tidak mesra, tidak vulgar, tapi justru disitulah dadanya terasa runtuh. Yang diambil bukan tubuh suaminya, bukan waktu yang bisa dilihat orang lain. Yang diambil adalah ruang emosional yang selama ini menjadi milik mereka berdua. Tempat berbagi lelah, tempat merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Dan sejak malam itu, setiap tarikan napas terasa lebih berat dari sebelumnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah itu. Cahaya matahari masuk dari sela tirai yang lupa ditutup rapat, jatuh di lantai ruang makan yang dingin. Bau nasi hangat bercampur dengan aroma kopi instan yang diseduh tergesa. Tidak ada musik, tidak ada percakapan panjang. Hanya suara sendok menyentuh piring, detak jam dinding, dan langkah kaki yang sudah hafal arah. Ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, menata 2 piring seperti kebiasaan bertahun-tahun. Telur dadar dipotong rapi, nasi tidak pernah terlalu penuh. Ia tahu, suaminya tidak suka porsi besar di pagi hari. Suaminya turun beberapa menit kemudian, mengenakan kemeja kerja berwarna netral, rambut masih sedikit basah, wajah tenang tanpa ekspresi berlebihan. "Pagi?" ucapnya singkat. "Iya," jawabnya sambil mendorong piring ke arah seberang meja. Mereka duduk berhadapan, tapi pikiran seringkali tidak berada di tempat yang sama. Bukan karena bertengkar, bukan karena marah. Hanya karena hidup pelan-pelan menjadi rutinitas yang tidak lagi membutuhkan banyak kata. Kelelahan dianggap wajar, diam dianggap dewasa. Suaminya adalah tipe pria yang tidak banyak bicara, tapi juga tidak dingin. Ia ingat betul alasan mengapa dulu jatuh cinta. Tenang, tidak meledak-ledak, tidak suka memperpanjang masalah. Selalu pulang tepat waktu, selalu memberi kabar meski singkat. Tidak romantis berlebihan, tapi tidak pernah lupa tanggal penting. Sosok yang membuat rumah terasa aman. Itulah sebabnya tidak pernah ada kecurigaan yang benar-benar tumbuh. Tidak ada tanda mencolok, tidak ada parfum asing, tidak ada perubahan jam pulang yang ekstrim. Semua berjalan seperti biasa. Sampai hari itu. Hari itu seharusnya tidak istimewa. Ia hanya menemani suaminya menghadiri sebuah acara kantor yang terbuka untuk keluarga. Gedungnya besar, bersih, penuh orang-orang dengan pakaian rapi dan wajah yang tampak lelah namun terlatih untuk tersenyum. Ia berdiri sedikit di belakang, membiarkan suaminya berbincang dengan rekan-rekan kerjanya. Sudah sering seperti ini. Ia tidak keberatan, ia terbiasa menjadi latar. Di tengah keramaian itu, ia melihatnya. Bukan sesuatu yang dramatis, bukan pelukan, bukan sentuhan yang mencurigakan. Hanya sebuah senyum. Suaminya berdiri menghadap seorang wanita. Usianya mungkin sebaya, rambutnya disanggul sederhana, pakaian kerjanya rapi tanpa berlebihan. Tidak ada yang istimewa jika dilihat sepintas. Tapi senyum itu, senyum di wajah suaminya, terasa berbeda. Bukan senyum formal yang biasa ia tunjukkan pada kolega. Bukan senyum sopan yang sekadar basa-basi. Ada kelembutan di sana. Ada mata yang sedikit menyempit, alis yang mengendur, wajah yang seperti lupa bahwa dunia lain sedang menonton. Ia berdiri mematung beberapa langkah jauhnya. Dadanya terasa sedikit sesak, tapi ia tidak langsung mengerti alasannya. Ia meyakinkan diri bahwa itu berlebihan. Mungkin ia lelah, mungkin ia hanya salah menafsirkan. Namun ingatan tidak bisa dibohongi. Ia tahu betul seperti apa senyum itu. Senyum yang dulu sering ia terima di awal pernikahan. Senyum yang muncul saat percakapan terasa ringan, saat hati belum penuh oleh tagihan, target kerja, dan kelelahan yang tidak diucapkan. Senyum yang sekarang jarang ia lihat. Ia mengalihkan pandangan, memaksa dirinya fokus pada hal lain. Mengambil minum, mengamati orang-orang lalu lalang, tertawa kecil saat seseorang menyapanya. Ia berusaha tetap menjadi dirinya yang biasa, istri yang percaya. Sepanjang perjalanan pulang,
Pia duduk di kursi penumpang, memandang jalan. Suaminya menyetir dengan tenang seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada kegelisahan. Acaranya lumayan ramai, katanya, mencoba terdengar santai. Iya, jawab suaminya. Lumayan. Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita tambahan, tidak ada nama yang disebut. Di rumah, hari kembali ke jalurnya. Malam datang dengan rutinitas yang sama. Makan malam sederhana, televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Suaminya sesekali memeriksa ponsel, lalu meletakkannya kembali. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah mengganggu. Ponsel yang kini lebih sering diletakkan terbalik, notifikasi yang tidak lagi berbunyi keras, layar yang cepat mati saat ia mendekat. Semua terlihat sepele. Semua bisa dijelaskan dengan kesibukan kerja. Ia tahu itu. Ia berusaha percaya. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya mau diajak sepakat. Ia mulai sering terbangun di malam hari, mendengar napas suaminya yang teratur, sementara pikirannya berisik. Ia merasa bodoh karena memikirkan hal-hal yang belum tentu nyata. Ia menegur dirinya sendiri dalam diam. Pernikahan tidak dibangun dari kecurigaan, begitu katanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan jarak di antara mereka. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang terasa di ruang-ruang kecil. Di meja makan, di sofa, di kamar tidur. Percakapan mereka tetap sopan, tetap tenang, tidak ada pertengkaran. Justru itu yang membuat semuanya terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang tidak dibicarakan, tapi sama-sama terasa. Suatu sore, suaminya pulang lebih cepat. Ia sedang menyiapkan makan malam ketika mendengar pintu terbuka. Ia menoleh dan tersenyum, refleks. "Kok cepat?" tanyanya. "Kerjaan selesai," jawab suaminya singkat. Mereka makan bersama, hening yang tidak canggung tapi juga tidak hangat. Setelah itu suaminya duduk di ruang tengah, membuka ponsel. Ia berdiri di dapur, mencuci piring, memperhatikan dari kejauhan. Getaran kecil terdengar. Suaminya melihat layar ponsel lalu tersenyum tipis, cepat, hampir tak terlihat. Ia tidak tahu kenapa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memalingkan wajah, menegur dirinya sendiri lagi. Tidak ada bukti, tidak ada kesalahan nyata, hanya perasaan yang belum tentu benar. Malam semakin larut. Mereka duduk bersebelahan di meja makan, menyelesaikan sisa teh hangat. Ponsel suaminya tergeletak di atas meja. Layar menghadap ke atas. Lampu dapur memantulkan cahaya dingin di permukaannya. Getaran itu datang lagi. Tidak keras, tidak lama, tapi cukup untuk membuatnya berhenti bernafas sejenak. Suaminya tidak segera mengambil ponsel itu. Dan di antara getaran kecil dan jeda yang terlalu panjang itu, sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Meski belum berani ia sebut dengan nama. Malam itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Udara di rumah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di antara dinding-dindingnya. Lampu ruang tengah menyala redup. Televisi mati sejak tadi, meninggalkan keheningan yang tidak sepenuhnya sunyi. Suaminya masuk kamar lebih dulu, berkata lelah, lalu merebahkan diri tanpa banyak suara. Ia mengangguk, tersenyum kecil, seperti biasa. Ia sendiri masih duduk di meja makan. Cangkir teh di depannya sudah dingin. Ponsel suaminya tertinggal di sana. Tidak ada niat buruk saat matanya jatuh ke benda itu. Tidak ada rencana, tidak ada pikiran untuk menyelidik. Yang ada hanya rasa takut yang pelan-pelan membesar sejak beberapa hari terakhir. Takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum benar-benar ia pahami. Ia menatap layar yang gelap itu cukup lama, seolah berharap benda itu tidak memanggilnya. Tangannya terdiam di pangkuan. Ia mengingat semua nasihat yang pernah ia dengar tentang kepercayaan, tentang privasi, tentang batas. Ia tahu semua itu. Ia percaya pada semua itu. Namun,
Ada satu hal yang lebih kuat dari prinsip-prinsip itu malam ini. Firasat. Dengan gerakan yang hampir tidak terdengar, ia menggeser ponsel itu mendekat. Layarnya menyala saat disentuh. Jantungnya berdetak lebih keras, seolah hendak keluar dari dadanya. Ia berhenti sejenak, menarik nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya akan melihat sekilas, hanya memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Sidik jarinya membuka layar dengan mudah. Kebiasaan lama, tidak ada yang disembunyikan selama ini. Daftar pesan muncul. Tidak banyak yang aneh. Grup keluarga, rekan kerja, teman lama. Lalu sebuah nama yang asing, tapi entah mengapa terasa tidak asing. Ia membuka pesan itu. Tidak ada kata-kata mesra yang berlebihan, tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji bertemu di tempat tersembunyi. Justru itu yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Sudah makan? Hari ini pasti capek, jangan lupa istirahat. Aku harap kamu baik-baik saja. Kalimat-kalimat sederhana. Kalimat yang selama ini ia ucapkan pada suaminya hampir setiap hari. Kalimat yang kini terbaca kembali, tapi bukan ditujukan padanya. Ia menggulir layar pelan-pelan. Ada cerita kecil tentang hari kerja. Keluhan ringan. Tawa yang diselipkan di antara kalimat. Ada kebiasaan berbagi yang seharusnya tinggal di dalam rumah, kini berpindah ke ruang lain. Ia tidak menangis. Air mata tidak langsung datang. Yang ada hanya sensasi aneh di dadanya, seperti udara yang mendadak hilang. Napasnya menjadi pendek, berat, seolah setiap tarikan membutuhkan usaha lebih. Di antara baris-baris pesan itu, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari dugaan awalnya. Yang diambil bukanlah tubuh suaminya, bukan waktu yang terlihat jelas. Yang diambil adalah ruang emosional yang selama ini menjadi milik mereka berdua. Tempat berbagi lelah, tempat merasa dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Tangannya gemetar saat ia mengunci layar kembali. Ia meletakkan ponsel itu di tempat semula, persis seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah di luar, tapi di dalam dirinya, sesuatu runtuh perlahan. Ia berdiri, melangkah ke kamar. Suaminya sudah tertidur, punggungnya menghadap ke pintu. Napasnya teratur, tenang. Ia menatap sosok itu lama, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ia masih orang yang sama. Pria yang dulu berjanji akan berbagi segalanya. Ia berbaring di sisi ranjang, menjaga jarak yang tidak perlu dijelaskan. Matanya terbuka hingga larut malam. Pikiran berputar tanpa henti. Mengulang kalimat-kalimat sederhana itu, memberi makna yang semakin berat setiap kali diingat. Pagi datang seperti biasa, tanpa menunggu hatinya siap. Ia bangun, menyiapkan sarapan, menjalankan peran yang sudah melekat bertahun-tahun. Suaminya keluar kamar, menyapanya dengan nada yang sama seperti hari-hari sebelumnya. "Kamu kelihatan capek," kata suaminya sambil menuang kopi. "Iya," jawabnya singkat. Ia menjaga wajahnya tetap tenang. Senyumnya tipis, terlatih. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuduhan. Ia belum tahu bagaimana cara mengucapkan luka yang belum sepenuhnya ia pahami. Hari itu mereka menjalani rutinitas seperti biasa, tapi jarak di antara mereka semakin terasa. Bukan jarak yang bisa diukur dengan langkah, melainkan jarak yang hadir di setiap percakapan yang tidak selesai, di setiap tatapan yang cepat dialihkan. Suaminya mulai merasakannya. Ia lebih sering melirik, seolah mencari sesuatu di wajah istrinya. Pernah sekali ia bertanya, "Kamu kenapa?" dengan nada pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Jawaban itu benar dan tidak benar sekaligus. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara yang ditinggikan. Hanya dua orang yang sama-sama memilih diam dengan alasan yang berbeda. Malam-malam berikutnya,
dipenuhi keheningan yang baru. Ponsel suaminya tetap sering bergetar. Ia tidak lagi menoleh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut memastikan apa yang sudah ia ketahui. Ia menyadari bahwa ada luka yang tidak selalu berdarah, tapi mengubah cara seseorang bernafas. Luka yang membuat rumah terasa sedikit lebih dingin, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Dan di tengah semua itu, ia tetap duduk di meja makan, berhadapan dengan pria yang sama, sambil menahan nafas yang semakin berat. Menunggu entah apa. Kejujuran, keberanian, atau akhir yang belum berani ia bayangkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Tidak ada ledakan, tidak ada pertanyaan yang memaksa jawaban. Rumah itu tetap berdiri seperti sebelumnya, dengan dinding yang sama, perabot yang sama, dan jadwal yang hampir tidak berubah. Namun ada sesuatu yang terus bergerak di bawah permukaan, seperti arus kecil yang pelan-pelan mengikis batu. Ia tidak lagi membuka ponsel suaminya, bukan karena rasa percaya yang kembali utuh, melainkan karena ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan jika melihat lebih jauh. Cukup sekali. Kalimat-kalimat sederhana itu masih terngiang di kepalanya. Muncul tiba-tiba saat ia sedang menyapu lantai, melipat pakaian, atau berdiri di antrian kasir. Namun rasa ingin tahu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Suatu sore, tanpa rencana matang, ia mendapati dirinya berada di dekat kantor suaminya. Alasannya masuk akal. Ada urusan pribadi yang memang harus diselesaikan di sekitar sana. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan gedung tinggi yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita singkat di meja makan. Gedung tempat suaminya menghabiskan sebagian besar waktunya. Tempat wajah lelahnya seringkali berasal. Ia tidak berniat masuk, tidak berniat mencari siapapun. Ia hanya ingin melihat, entah apa yang ia harapkan. Saat jam pulang kerja tiba, orang-orang mulai keluar berkelompok. Wajah-wajah yang mirip satu sama lain dalam lelah dan rutinitas. Lalu ia melihat suaminya. Ia berjalan berdampingan dengan seorang wanita. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak yang wajar bagi dua rekan kerja. Mereka berbincang pelan, sesekali tersenyum. Bukan senyum yang sama seperti yang ia lihat di acara itu, tapi cukup untuk membuat dadanya kembali terasa sesak. Wanita itu terlihat biasa saja, bahkan lebih dari biasa. Tidak ada kesan mencolok, tidak ada aura yang mengintimidasi. Ia membawa tas kerja yang tampak berat, langkahnya sedikit lambat. Wajahnya menyimpan kelelahan yang sama seperti orang-orang lain di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah. Yang muncul justru rasa penasaran yang aneh. Siapa wanita ini sebenarnya? Mengapa kehadirannya terasa begitu besar di ruang yang seharusnya sederhana? Beberapa hari kemudian, jawabannya datang tanpa ia minta. Seorang teman lama yang kebetulan mengenal suaminya menyebut nama wanita itu dalam percakapan ringan. Tidak ada nada mencurigakan, tidak ada bisik-bisik rahasia. "Oh, dia itu yang sering satu tim sama suamimu. Katanya pernah ngalamin masa sulit juga. Cerai beberapa tahun lalu. Hidupnya lumayan berat." Kalimat itu terucap begitu saja, tanpa maksud apapun. Namun di telinganya, kata-kata itu jatuh dengan bobot yang berbeda. Wanita itu bukan sosok jahat yang sengaja masuk untuk merusak. Ia bukan bayangan hitam yang datang membawa niat buruk. Ia hanya seseorang yang terluka, yang mungkin menemukan ruang aman di tempat yang tidak seharusnya. Ia pulang dengan pikiran penuh. Malam itu, ia memperhatikan suaminya lebih lama dari biasanya. Cara suaminya duduk, cara ia menatap kosong setelah makan malam, cara ia menarik nafas panjang sebelum membuka ponsel. Ia melihat kelelahan yang selama ini ia anggap wajar. Ia mulai mengingat kembali tahun-tahun awal pernikahan mereka. Masa ketika percakapan bisa berlangsung hingga larut malam tanpa terasa. Ketika mereka saling mendengarkan tanpa tergesa. Ketika keluh kesah kecil tidak dianggap sepele. Ia mencoba mengingat kapan semua itu berubah. Tidak ada satu titik pasti. Tidak ada peristiwa besar yang bisa disalahkan. Perubahan itu datang pelan-pelan, menyusup di sela-sela kesibukan. Tanggung jawab bertambah, waktu berkurang.
Mendengar berubah menjadi menunggu giliran bicara. Perhatian berubah menjadi asumsi bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui sebelumnya. Mungkin suaminya tidak sedang mencari wanita lain. Mungkin ia sedang mencari dirinya yang dulu. Versi dirinya yang merasa didengar, dimengerti, dan tidak harus selalu kuat. Kesadaran itu tidak membuat lukanya sembuh. Justru sebaliknya, luka itu terasa lebih dalam. Ada kemarahan yang muncul, bukan hanya pada suaminya, tapi juga pada dirinya sendiri. Kemarahan karena ia merasa ditinggalkan. Kesedihan karena ia merasa ikut berkontribusi pada jarak itu. Ia duduk sendirian di kamar, mengingat percakapan-percakapan yang terlewat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia ajukan karena merasa sudah tahu jawabannya. Keluhan suaminya yang mungkin ia dengar, tapi tidak benar-benar ia pahami. Namun, di balik semua refleksi itu, ada satu hal yang tetap teguh. Memahami bukan berarti membenarkan. Mengetahui latar belakang wanita itu tidak menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Tidak mengembalikan ruang emosional yang telah diambil tanpa izin. Suaminya tetap telah berbagi sesuatu yang seharusnya dijaga di dalam rumah. Beberapa malam kemudian, mereka duduk berdua di ruang tengah. Tidak ada televisi, tidak ada ponsel. Hanya lampu dan keheningan yang mulai terasa berat. Suaminya menatapnya beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya kembali. Ia ingin berbicara. Ia ingin bertanya. Ia ingin berteriak jika perlu. Tapi yang keluar hanyalah diam. Bukan karena tidak ada kata, melainkan karena terlalu banyak kata yang saling bertabrakan di kepalanya. Malam itu ia menyadari bahwa pernikahan tidak selalu runtuh karena satu orang. Kadang ia retak karena dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama berharap dipahami, tapi lupa bagaimana caranya saling mendengar. Perasaan di dalam dirinya bercampur aduk. Marah, sedih, kecewa, bersalah, semuanya hadir bersamaan, tanpa urutan yang jelas. Ia tidak lagi melihat dunia dalam hitam dan putih. Tidak ada penjahat yang mudah ditunjuk. Tidak ada korban yang sepenuhnya suci. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang terluka, saling bersinggungan di waktu yang salah. Ia memejamkan mata malam itu, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata yang menuntut jawaban, melainkan air mata yang lahir dari pemahaman yang terlambat. Kesedihan yang tidak lagi meledak tapi menetap, dewasa, dan sunyi. Dan di dalam kesunyian itu ia tahu satu hal dengan pasti. Setelah ini, tidak ada yang akan sama. Entah mereka akan menemukan jalan kembali, atau justru berpisah perlahan, jarak itu telah diberi nama. Malam itu akhirnya memaksa kata-kata keluar dari tempat persembunyiannya. Bukan karena ada ledakan emosi, melainkan karena keheningan sudah terlalu penuh. Mereka duduk berhadapan di ruang makan. Meja yang sama, kursi yang sama, tapi suasananya berbeda. Tidak ada piring, tidak ada cangkir. Hanya dua orang yang lelah menahan sesuatu terlalu lama. Ia yang memulai. Bukan dengan tuduhan, bukan dengan suara tinggi. Suaranya justru pelan, hampir ragu, seolah takut kata-kata itu akan runtuh sebelum selesai diucapkan. "Aku merasa jauh," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi suaminya langsung mengangkat kepala. Tidak terkejut, tidak marah. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu saat ini datang. "Sejak kapan?" tanya suaminya pelan. Ia menarik napas, lama. "Entah, aku cuma tahu sekarang." Keheningan kembali turun. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang memberi ruang. Suaminya menggeser kursinya sedikit, menautkan jari-jarinya, lalu menatap meja. Seolah jawaban yang ia cari tidak ada di wajah istrinya, melainkan di permukaan kayu yang sudah mereka gunakan bertahun-tahun. "Aku tidak berniat menyakitimu," katanya akhirnya. Ia tidak langsung menjawab. Kalimat itu terlalu sering ia dengar dalam cerita orang lain, dan kini berada di rumahnya sendiri. Ia tidak ingin membantah, tapi juga tidak ingin mengiyakan begitu saja.
Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi niat tidak selalu menentukan akibat. Suaminya menutup mata sesaat, bahunya turun, seolah ada beban yang akhirnya diizinkan jatuh. Aku merasa dimengerti saat berbicara dengannya. Katanya, jujur, tanpa pembelaan. Aku tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah berpikir ke sana. Aku hanya merasa didengar. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pengakuan perselingkuhan fisik. Karena ia tahu, karena ia mengerti. Dan justru itulah yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Ia mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang, tapi tidak langsung jatuh. Aku tidak menuduhmu menyentuh siapapun, katanya. Aku hanya kehilangan sesuatu yang dulu milikku. Tangis itu akhirnya datang, sunyi, tertahan. Ia tidak menutup wajah. Ia membiarkan air mata jatuh begitu saja, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Suaminya bergerak setengah langkah ke arahnya, lalu berhenti. Tangannya terangkat, ragu, lalu jatuh kembali ke sisi tubuhnya. Ada jarak yang tidak kasat mata di antara mereka. Jarak yang tidak bisa dilompati hanya dengan niat baik. Aku tidak sadar sejauh itu, katanya lirih. Aku pikir, aku hanya berbagi cerita. Aku pikir itu tidak berbahaya. Pengkhianatan tidak selalu berupa sentuhan, jawabnya pelan, nyaris berbisik. Kadang ia datang lewat perhatian. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada yang menyangkalnya, tidak ada yang mencoba memperbaikinya. Mereka duduk lama setelah itu. Ada tangis yang terputus-putus, ada diam yang lebih panjang. Ada pengakuan kecil yang terlambat, tentang lelah, tentang merasa tidak cukup, tentang hari-hari yang terasa sepi meski tidak pernah sendiri. Ia mendengar suaminya dengan cara yang mungkin seharusnya ia lakukan sejak dulu. Dan suaminya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar melihat luka di wajah istrinya. Namun mendengar, tidak serta-merta menyembuhkan. Di tengah kejujuran itu, muncul pertanyaan yang tidak terucap, tapi terasa semakin berat. Apakah semua ini masih bisa diperbaiki? Atau justru kejujuran ini adalah awal dari perpisahan yang tertunda? Ia menyeka air mata, menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya jujur. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Suaminya mengangguk, matanya basah. Aku juga tidak tahu harus apa. Aku hanya tahu aku menyesal. Penyesalan itu nyata, tapi tidak ajaib. Ia tidak langsung menghapus rasa sakit. Ia hanya berdiri di sana, di antara mereka, sebagai bukti bahwa cinta pun bisa melukai tanpa teriakan. Malam itu berakhir tanpa keputusan. Tidak ada janji besar, tidak ada kesepakatan. Mereka hanya sepakat untuk jujur tentang kelelahan mereka masing-masing. Dan bahkan kesepakatan itu terasa berat. Hari-hari setelah percakapan itu diisi oleh kehati-hatian. Kata-kata dipilih dengan lebih pelan. Sentuhan menjadi jarang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut salah. Mereka mencoba berjalan berdampingan di ruang yang sama, sambil menyadari bahwa peta lama mungkin tidak lagi berlaku. Ia sering terbangun di malam hari, memandang langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri, apakah bertahan adalah bentuk keberanian atau justru ketakutan akan perubahan. Suaminya juga terjaga di sisi lain ranjang, memikirkan hal yang sama dari sudut yang berbeda. Tidak ada jawaban cepat, tidak ada jalan pintas, yang ada hanyalah kejujuran yang menyakitkan, keletihan yang akhirnya diakui, dan ketidakpastian yang harus dihadapi bersama, atau sendirian, jika memang itu yang akhirnya dipilih. Cinta mereka tidak lagi berteriak. Ia duduk di sudut ruangan, diam, menunggu apakah masih diinginkan. Mereka mencoba kembali ke awal dengan cara yang paling masuk akal. Tidak ada gestur besar, tidak ada janji yang terdengar seperti iklan, hanya usaha-usaha kecil yang dilakukan dengan hati-hati, seolah setiap langkah bisa memicu luka lama.
Mereka mulai berbicara lebih sering tentang hal-hal sederhana, pekerjaan, cuaca, rencana akhir pekan. Suaminya berusaha hadir lebih utuh, meletakkan ponsel saat mereka makan, mendengarkan tanpa menyelah. Ia juga berusaha melakukan hal yang sama, menahan diri untuk tidak mengaitkan setiap keheningan dengan kecurigaan. Mereka mencoba menghabiskan waktu bersama, pergi ke tempat yang dulu pernah mereka kunjungi, makan di restoran yang pernah menjadi favorit, duduk berdampingan, tersenyum kecil, berusaha mengingat kembali rasa yang pernah ada. Ada momen-momen hangat yang muncul tiba-tiba, seperti kilasan cahaya di tengah kabut. Namun bayangan cat itu tidak pernah benar-benar pergi. Kadang ia datang saat semuanya terasa baik-baik saja. Saat suaminya tertawa karena cerita kecil. Saat tangannya meraih tangan istrinya dengan niat tulus. Di momen-momen itulah ingatan itu menyusup, mengingatkannya bahwa perhatian yang sama pernah diberikan pada orang lain. Ia ingin percaya, ia sungguh ingin, tapi tubuhnya sering bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Setiap kali ponsel suaminya bergetar, bahunya menegang tanpa sadar. Setiap kali suaminya tersenyum sambil menatap layar, dadanya kembali terasa sempit. Ia bisa berkata pada dirinya sendiri bahwa semua sudah berubah, bahwa semuanya sudah jujur. Namun detak jantungnya sering menolak percaya begitu saja. Ia mulai menyadari bahwa memaafkan bukanlah satu keputusan besar yang selesai dalam satu malam. Memaafkan adalah proses panjang yang melelahkan, yang harus diulang setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Dan di antara usaha-usaha itu, ia sering merasa tersesat. Suaminya pun berubah. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih berusaha. Ia menepati janji-janji kecil, memberi kabar lebih sering, berusaha hadir secara emosional. Namun di balik itu, ada kelelahan yang perlahan muncul. Kelelahan karena merasa harus terus membuktikan sesuatu yang katanya sudah diakui dan disesali. Kadang ia menangkap tatapan suaminya yang kosong, seolah bertanya, sampai kapan semua ini harus ditebus? Tidak dengan kata-kata, tidak dengan keluhan. Hanya tatapan yang cepat dialihkan saat bertemu mata. Mereka tidak lagi bertengkar. Justru itu yang paling terasa. Kemarahan telah digantikan oleh kehampaan. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pintu yang dibanting, yang ada hanyalah jarak emosional yang berubah bentuk. Lebih halus, lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Ia sering duduk sendirian di kamar, memikirkan dua hal yang terdengar mirip tapi terasa sangat berbeda. Memaafkan dan melupakan. Ia bisa berusaha memaafkan, tapi melupakan adalah hal lain. Ingatan tidak bisa diatur sesuka hati. Ia muncul tanpa izin, membawa kembali rasa yang sama, seolah waktu tidak pernah bergerak. Suaminya pernah berkata dengan suara pelan, "Aku ingin kita benar-benar maju." Ia mengangguk saat itu. Tapi di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah maju selalu berarti bersama? Ada hari-hari ketika ia merasa harapan itu masih ada, ketika tawa mereka terdengar lebih lepas, ketika kehadiran suaminya terasa menenangkan. Namun, ada juga hari-hari ketika ia merasa asing di rumahnya sendiri, ketika ia duduk di samping suaminya dan merasa sendirian. Kesadaran itu datang perlahan, tanpa dramatis. Tidak semua luka bisa sembuh di tempat yang sama di mana ia tercipta. Tidak semua hubungan bisa kembali utuh hanya karena niat baik dan usaha keras. Ada luka yang meninggalkan bekas permanen, yang mengubah cara seseorang mencintai. Ia tidak lagi yakin apakah yang ia kejar adalah kebahagiaan atau hanya kebiasaan. Ia tidak tahu apakah bertahan adalah bentuk kekuatan atau sekadar penundaan atas perpisahan yang tak terelakkan. Suaminya pun tampak kehilangan arah. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki semuanya. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa penyesalan yang terus-menerus juga bisa menjadi beban. Ia ingin dimaafkan, tapi ia juga ingin dipercaya kembali. Dan kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diminta, apalagi ditagih.
Malam-malam mereka kini dipenuhi keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang penuh amarah, tapi keheningan yang penuh pertanyaan. Mereka berbaring di sisi ranjang yang sama, tapi pikiran mereka berjalan ke arah yang mungkin tidak lagi sejajar. Ia memandang langit-langit, mencoba mendengarkan perasaannya sendiri. Ada cinta yang masih tersisa, itu tidak ia pungkiri. Tapi ada juga luka yang belum tahu kemana harus disimpan. Di antara memaafkan dan melupakan, ia berdiri tanpa pegangan. Tidak tahu harus melangkah kemana. Hanya tahu bahwa ia tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Dan di tengah kehilangan arah itulah, ia mulai menyadari bahwa akhir, apapun bentuknya, mungkin bukan tentang siapa yang salah atau benar, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh dari kelelahan yang jujur, dari pagi-pagi yang terasa terlalu sunyi, dari percakapan yang terus berusaha tapi tidak lagi menemukan tempat pulang. Tidak ada pertengkaran besar yang memaksanya muncul. Justru karena tidak ada ledakan apapun, keputusan itu akhirnya menjadi jelas. Mereka duduk berhadapan di ruang yang sama seperti sebelumnya. Cahaya sore masuk dari jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai. Waktu berjalan pelan, seolah memberi kesempatan terakhir bagi kata-kata untuk saling menimbang. "Aku sudah mencoba," katanya pelan. Suaminya mengangguk, tidak menyela, tidak membantah. "Aku tahu," jawabnya. Suaranya serak tapi tenang. "Aku juga." Kalimat-kalimat itu tidak terdengar seperti kegagalan. Lebih seperti pengakuan bahwa ada batas yang tidak bisa dilewati hanya dengan niat baik. Bahwa cinta, meski pernah kuat, bisa berubah bentuk tanpa harus berubah menjadi musuh. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia kejar ternyata bukan lagi kebahagiaan bersama, melainkan ketenangan untuk bernapas tanpa rasa waspada. Harga diri bukan tentang siapa yang lebih bertahan atau siapa yang lebih dulu pergi. Harga diri adalah keberanian untuk berhenti memaksa diri tinggal di tempat yang terus melukai dengan cara yang halus. Air mata jatuh, tapi tidak deras. Tidak ada isak yang memecah. Tangis itu seperti hujan kecil yang turun perlahan membersihkan debu yang terlalu lama menempel. Suaminya menunduk, tangannya saling menggenggam. "Aku baru sadar," katanya lirih. Kehilangan itu tidak selalu datang setelah seseorang pergi. Kadang ia datang saat kita masih duduk di meja yang sama. Ia menatap wajah itu, wajah yang begitu ia kenal, yang pernah menjadi rumah. Ada duka di sana, tapi juga kelegaan yang nyaris tak terucap. Mereka sama-sama lelah menyelamatkan sesuatu yang tidak lagi bisa diselamatkan dengan cara lama. Perpisahan itu tidak gaduh, tidak ada barang yang dilempar, tidak ada pintu yang dibanting. Mereka membicarakan hal-hal praktis dengan suara pelan, tentang waktu, tentang langkah selanjutnya, tentang bagaimana tetap saling menghormati kenangan yang pernah ada. Hari-hari setelahnya terasa aneh, sunyi yang berbeda. Rumah itu tidak lagi diisi dua napas yang berusaha selaras. Ia bangun pagi tanpa harus menebak suasana hati orang lain. Kesepian hadir, tapi tidak menusuk. Ia seperti ruang kosong yang memberi kesempatan untuk mengisi ulang. Ada hari-hari ketika ingatan datang tiba-tiba. Senyum lama, kebiasaan kecil, suara langkah yang dulu dikenalnya. Ia membiarkan semuanya lewat tanpa melawan. Tidak semua yang pergi harus dilupakan. Beberapa kenangan layak disimpan tanpa mengikat. Suaminya pun melanjutkan hidupnya dengan langkah yang hati-hati. Ia belajar memahami bahwa penyesalan bukan jembatan untuk kembali, melainkan pengingat agar tidak mengulang. Ia merasakan kehilangan itu dengan jujur, tanpa mencari pengganti yang cepat. Untuk pertama kalinya, ia mendengarkan dirinya sendiri. Waktu berjalan, tidak menyembuhkan segalanya, tapi membuat luka-luka itu berhenti berdarah. Ia mulai menemukan ritme baru, pagi yang sederhana, sore yang tidak terburu-buru, malam yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan. Suatu ketika, ia duduk sendirian, menghirup udara dalam-dalam. Tidak ada rasa sesak, tidak ada nafas yang tertahan.
Dadanya naik dan turun dengan tenang, seolah tubuhnya akhirnya percaya bahwa ia aman. Kesedihan masih ada, tapi ia tidak lagi menakutkan. Ia menjadi bagian dari kedewasaan, pengingat bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki, dan melepaskan tidak selalu berarti kalah. Hidup tidak kembali seperti dulu. Ia bergerak ke arah yang berbeda. Lebih sunyi mungkin, tapi juga lebih ringan. Dan di antara langkah-langkah kecil itu, nafas yang dulu terasa berat akhirnya kembali. Tidak semua perpisahan lahir dari amarah. Beberapa tumbuh dari kelelahan yang jujur. Dan di antara kehilangan yang sunyi itu, ia akhirnya belajar bernafas kembali. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena ia berhenti menyangkalnya.